Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, nikmat apapun yang kita rasakan dan kebaikan apapun yang terlihat dan dirasakan oleh selain kita, maka yakinilah semua itu semata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah darinya. Kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah Subhanahu wa taala nampakkan dalam beragam ibadah, di beragam tempat, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dan dengan beragam kegiatan-kegiatan penghambaan. Semua itu untuk menunjukkan kepada kita bahawa Dia Allah, Allahu Akbar, dan bahawa Dia semata yang pantas untuk dipuja, dibesarkan dan diagungkan dengan kalimat Alhamdulillah, dan bahawa Dia pula yang berhak untuk disembah dengan pernyataan kita La ilaha illallah, dan bahawa segala kesucian, segala kebesaran, segala kemuliaan baginya dan hanya untuknya. Dia yang lisan kita senantiasa menyanjung dan memujinya dengan subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat tak tertandingi, kemuliaan yang teramat besar, yang seluruhnya adalah keagungan yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang terpilih. Ramadan baru saja kita lewati dengan beragam nikmat yang terdapat di dalamnya. Ada hamparan rahmat yang teramat luas, ada naungan kasih yang sangat menyentuh, ada kebesaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ada ampunan yang sangat luar biasa, ada pembebasan dari api neraka, ada ketakwaan, ada keimanan, ada bertambahnya ilmu, dan semua ini jamaah adalah nikmat-nikmat terbesar, kemuliaan-kemuliaan teragung, keutamaan-keutamaan terhebat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang dengannya lah kita berbahagia. Nabi menegaskan, "Lis-shaimi farhatan
untuk orang yang berpuasa, yang betul-betul berpuasa, pasti bagi mereka dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan saat mereka berbuka, saat mereka berhari raya. Kebahagiaan berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa rahmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Pakaian baru adalah kebahagiaan, tetapi hati yang baru itulah hakikat kebahagiaan. Apa yang baru yang kita pakai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang baru kita rasakan setelah keluar dari Ramadan berupa ilmu yang berkembang, cara pandang yang semakin baik, kemampuan mendengar kebenaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang semakin menjadi, hati yang semakin ikhlas, yang semakin mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang semakin membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara baru yang hendaknya kebahagiaan kita terhadapnya lebih terasa dan memuncak. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Ini insyaallah taala kita akan rasakan saat kita kembali kepadanya. Saat manusia khawatir, saat manusia bingung, bahkan banyak di antara mereka sangat ketakutan di padang mahsyar, di akhirat. Tetapi untuk orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala anugerahi mereka dengan anugerah yang sangat khusus, dengan anugerah yang sangat spesial, dengan anugerah yang sangat mulia. Mereka akan dibahagiakan melebihi kebahagiaan siapapun juga saat itu. Nantikan, yakinkan, pasti kita akan mendapatkan hal itu agar supaya kebahagiaan hari ini semakin sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baru kita dengar adalah untuk mereka-mereka yang puasa telah mampu merubahnya. Adalah untuk mereka-mereka yang dengan berpuasa, dengan salat, dengan beragam ibadah di bulan Ramadan mampu memperbaikinya. Mereka-mereka yang dengan beragam ketaatan di dalam bulan Ramadan mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, mampu menjadi kaum muslimin yang sebenarnya. Mereka-mereka yang akan berbahagia dengan kebahagiaan memuncak. Mereka-mereka yang meraih ketakwaan dengan yang menjadi bekal yang terbaik dalam kehidupan adalah mereka-mereka yang dengan ibadah-ibadahnya dalam bulan Ramadan semakin yakin, semakin mencintai dan semakin ridha Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia sembah. Mereka yang dengan ibadahnya di bulan Ramadan semakin yakin, semakin mencintai dan semakin ridha bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah panutannya, ikutannya. Mereka yang dengan ibadahnya, salat dan puasanya semakin yakin, semakin mencintai dan ridha bahwa Islam adalah agama mereka satu-satunya. Karena itu jamaah, di pagi yang cerah ini jangan pernah melupakan, ungkap kebahagiaan itu, ungkap ilmu ini, ungkap kecintaan kita ini dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali pagi dan petang hari, dan Nabi menegaskan ana zaim, sayalah penjaminnya, la akhudanna biyadi, pasti dan pasti saya akan cari dia, saya akan pegang tangannya hatta udkhilahul jannah, sampai saya masukkan dia ke dalam surga. Pernyataan ini, saya ridha Allah satu-satunya yang saya sembah. Saya ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi dan Rasul saya. Saya ridha Islam sebagai agama dan aturan hidup saya adalah hasil dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita selama sebulan penuh ini. Siapa yang mampu merasakan 3 hal ini, maka 3 perkara inilah ukuran pencapaian kita. Disinilah hakikat takwa jamaah. Kekuatan keridaan yang terkumpul di dalam hati, terucap di lisan, teraplikasikan dan terwujud dalam kehidupan nyata. Ingat dan selalu ingat,
bagaimana Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Bagaimana ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, apa yang terjadi jamaah? Husila ma fis sudur, maka kita akan memperoleh apa yang terkumpul di dalam dada. Hakikat yang terkumpul di dalam dada adalah keridaan itu sendiri, kekuatan cinta yang memuncak sampai sangat mencintai. Disitulah ridho. Sebab hakikat ridho di atas kecintaan, hakikat keridaan di atas kecintaan. Karena itu mereka-mereka yang dengan ibadahnya di bulan Ramadan semakin yakin bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah, kemudian semakin mantap untuk semakin mencintai Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kemudian dia tingkatkan sampai Allah betul-betul yang dia ridai, yang dengannya betul-betul dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan sembahan siapapun juga, bahkan membenci dengan sebenci-bencinya. Mereka yang dengan beragam amalan itu sangat mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah panutannya, Nabi dan Rasulnya, yang dengannya betul-betul ridha hanya jalan Nabi alaihi salatu wassalam, jalan hidupnya yang memastikan dia akan selamat di dunia, alam barzah dan akhirat, yang dengannya mereka akan meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dengan ibadahnya dalam bulan Ramadan semakin mantap dan semakin yakin, semakin besar kecintaannya bahwa Islam adalah agama pilihan, bahkan menegaskan tak ada agama selain Islam. Sebagaimana ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Siapapun yang mencari agama selain Islam, maka selamanya tidak akan pernah diterima. Hanya sampai di situ tidak. Allah tegaskan selanjutnya, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dia di akhirat termasuk orang-orang yang pasti merugi. Agama yang baru kita rasakan kehebatannya, agama yang baru kita rasakan kelezatannya dalam bulan Ramadan yang memuncak saat ini adalah agama Islam. Agama yang sebelum wafatnya Nabi telah Allah tegaskan sebagai agama tak tertandingi. Dalam haji Nabi di hari Arafah, di tengah kaum muslimin yang datang dari beragam tempat, mereka semuanya dibahagiakan dengan turunnya ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, di hari raya itu, di hari Arafah, saya sempurnakan untuk kalian agama kalian, sehingga Islam menjadi kesempurnaan di atas segala kesempurnaan. Wa atmamtu alaikum, sehingga Islam menjadi nikmat yang kita tidak akan bisa, kita tidak akan pernah tertarik untuk mencari nikmat lagi selainnya. Wa raditu lakumul Islam madida, dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian, yang mana ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam adalah puncak kebahagiaan yang akan kita rasakan nanti di surga. Saat penduduk surga merasakan kenikmatan tak tertandingi, yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam pikiran. Mereka merasakan kenikmatan surga yang tiada tandingannya. Justru di saat itu Allah Subhanahu wa taala datang menjumpai mereka dan mengatakan, "Hari ini saya akan tunaikan janjiku." Heran penduduk surga, janji apa? Anugerah apa lagi? Kebaikan apa lagi? Di saat kita sudah merasakan sesuatu yang tak tertandingi ini, ternyata yang Allah ingin beri adalah dihalalkannya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya hanyalah kebahagiaan untuk hamba. Tidak akan pernah lagi ada kesedihan, tidak pernah lagi akan kekhawatiran, sebab ridha Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada satu pertanyaan yang senantiasa kita ulangi dan ulangi sehubungan dengan berakhirnya Ramadan. Apakah Ramadan merubah kita? Apakah Ramadan
melakukan perbaikan kepada kita. Apakah Ramadan betul-betul menjadi bekal bagi kita untuk hidup kita selanjutnya? Ingat jamaah, beragam Ramadan. Iya, banyak tahun bersama Ramadan telah kita lewati, tapi bersamaan dengan itu, setelah lewat Ramadan, kita menjadi orang-orang seperti orang lain. Ibadah di bulan Ramadan seperti terlupakan. Solat malam di bulan Ramadan seperti tak pernah kita lakukan. Berpuasa di bulan Ramadan terlupakan. Sehingga bulan Syawal yang hanya 6 hari, kita pun lupakan, tidak selesaikan. Ingat, tanda bahwa ibadah kita diterima saat ibadah itu melahirkan ibadah selanjutnya. Tanda ketaatan kita berhasil saat ketaatan itu melahirkan ketaatan selanjutnya. Tanda puasa kita berhasil saat sehabis Ramadan kita bertekad untuk melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal ini. Tanda solat kita berhasil saat selesai kita solat dengan beragam ibadah solat di dalam bulan Ramadan, maka kita bertekad dan betul-betul mewujudkannya di luar Ramadan dengan beragam ibadah dan penghambaan. Solat malam adalah sifat utama hamba-hamba yang beriman. Solat malam adalah sifat utama para penduduk surga. Solat malam itu spesial dan sangat mulia. Karena itu jamaah, pahala dan kemuliaan solat semalam penuh, pahala dan kemuliaan solat dan semalam penuh saat Ramadan, saat beriktikaf, hendaknya senantiasa kita wujudkan. Kalaupun kita tidak mampu untuk mewujudkan semisal di bulan Ramadan, semisal saat beriktikaf, maka upayakan pahalanya mampu kita raih. Jaga solat Isya secara berjamaah, maka kita mendapatkan pahala solat malam sampai pertengahan malam. Jaga solat subuh secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti solat semalam penuh. Dan upayakan ada witir, walaupun hanya 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat setelah solat Isya, maka pahalanya seperti solat semalam penuh. Tapi kalau kita mampu lebih dari itu, maka inilah yang menjadi perkara yang betul-betul membuktikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang sangat mendasar sehubungan dengan Ramadan yang telah berlalu, yang senantiasa harus kita pertanyakan dalam diri kita, keikhlasan kita jamaah bertambahkah? Ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkah? Keinginan hanya untuk mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala semakin mengakarkah? Hidup beribadah semata hanya untuk akhirat semakin menjadikah? Sebab itu adalah perkara yang paling menentukan, paling nampak dari seluruh hasil di bulan Ramadan. Disinilah hakikat takwa. Ketika keikhlasan kita, ketika tauhid kita, ketika ketulusan kita, ketika penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ketika hidup kita, mati kita hanya kepada Allah untuk akhirat, bukan lagi terhadap hal-hal yang lainnya. Perkara ini sepele dalam pendengaran, sering kita dengar, tetapi di sini adalah perkara yang sangat menentukan. Coba kita tanyakan diri kita, saat kita datang saat ini, siapa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita maksudkan? Saat kita memakai pakaian kita dengan beragam merek yang ada di dalamnya, dengan beragam warna, dengan beragam kemewahannya, apa yang kita inginkan? Khawatir kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka itu tanda rusaknya ibadah kita. Itu tanda bahwa Ramadan kita harus segera kita susul dengan taubat. Taubat sehabis beribadah adalah kunci dari kunci-kunci keberhasilan ibadah itu sendiri. Tidakkah kita tahu sehabis solat kita disuruh beristighfar, minta ampunan dan bertaubat? Tidakkah kita tahu justru kemuliaan terhebat di waktu malam adalah di waktu sahur? Sampai sifat penduduk surga adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan tidakkah kita tahu bagaimana akhir perjalanan hidup Nabi yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keimanan, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketakwaan,
penuh dengan kehebatan. Ternyata perintah terakhir yang Allah perintahkan kepadanya adalah fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikan Tuhanmu ya Muhammad, muliakan Dia, puji Dia, wastaghfir dan beristighfarlah. Disuruh beristighfar jamaah. Karena itu jamaah, jangan kita berbangga dengan pencapaian yang telah kita capai, tetapi susul dengan kebaikan dan kemuliaan yang Allah beri kepada kita dengan memperbanyak istighfar seiring dengan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di hari yang berbahagia ini. Hal selanjutnya yang mengiringi perkara ini yang harus kita pertanyakan adalah apakah ittiba kita, pengikutan kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam semakin menjadi setelah kita rasakan bagaimana petunjuk Nabi berupa puasa betul-betul sangat baik dan bermanfaat, bagaimana petunjuk Nabi berupa salat betul-betul sangat baik dan merubah diri saya, bagaimana petunjuk Nabi berupa sedekah dan beragam ketaatan betul-betul menjadikan hidup saya hidup yang berbeda dengan yang lainnya. Tidakkah semua itu menjadi ilmu besar bagi kita untuk menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benarnya, dengan ucapan yang semakin mantap, dengan hati yang semakin kokoh, yang dalam penjabarannya dalam kehidupan nyata semakin jelas. Ini jamaah hanya akan terwujud kalau yang pertama kita wujudkan seiring dengan berlepas dari kesyirikan dalam beragam bentuknya. Yang kedua kita wujudkan seiring dengan berlepas dari beragam bid'ah dan bentuknya, dari beragam bid'ah dalam beragam bentuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah di hari yang berbahagia ini untuk banyak bersedekah, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sahabat yang mulia, tiga dari sahabat yang diboikot di perang Tabuk, setelah diboikot selama berhari-hari sampai mereka merasakan bumi yang luas ini terasa sangat sempit, sehingga betul-betul mereka mampu mewujudkan taubat yang tiada tandingannya, yang diabadikan dalam Quran, yang dengannya mereka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu saat mendapatkan berita taubatnya itu saking berbahagianya. Lihat, ini adab, ini hakikat, ini kemuliaan yang banyak kita lupakan, bahwa kehebatan kebahagiaan ada pada perkara ini. Saking bahagianya, lihat apa yang dia lakukan. Pakaiannya satu-satunya dia hadiahkan kepada orang yang pertama memberitakan akan taubatnya dia. Dia hadiahkan. Tidak sampai di situ. Dia datang kepada Nabi dengan pakaian pinjaman. Sesampainya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, sebagai kesempurnaan dari taubat saya, ini ada harta saya, saya serahkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi sebagai wujud kebahagiaan adalah puncak ketakwaan. Karena itu jamaah, berbahagilah, saling berbagilah satu dengan yang lainnya, saling berbagi hadiahlah satu dengan yang lainnya, agar supaya kebahagiaan ini semakin sempurna dan kita akan menjadi orang yang paling pantas nantinya untuk dibahagiakan dalam puncak kebahagiaan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahabbu kata Nabi, saling berbagi hadiahlah kalian, maka pasti kalian akan saling mencintai. Dan jangan lupa, orang yang paling pantas yang kalian bahagiakan dengan hadiah kalian, dengan doa kalian adalah kedua orang tua kalian, kerabat-kerabat kalian, sahabat-sahabat kalian. Semoga nasihat singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang diterima ibadahnya dunia, alam barzah dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang diterima puasanya, sedekahnya dan seluruh ibadahnya.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وأملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة ورزقا طيبا إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.